balik makan ke laut lagi, balik makan tidur. Gitu aja terus selama 3-4 hari. Salah satu dosen tuh ada dari Kanada. Dia kalau cerita, ya bukannya di negara maju perempuan itu nggak punya masalah. Kadang-kadang perempuan punya masalah misalnya kesepian kalau di Kanada. Sehingga pada musim-musim tertentu mereka ketemu ada fenomena bunuh diri. Karena yang menjadi subjeknya itu adalah perempuan. Nah, apa yang dipelajari itu segala aspek dari suatu kehidupan perempuan. Seorang ibu yang mengelola warung pun dia bisa menjadi wonder woman. Kenapa? Karena dia dalam masa hidupnya dia pasti punya berbagai macam tantangan. Touching your mind. Oke, Sarah, tadi Ibu sempat menjabarkan perihal pusat kajian wanita ya di Pasca Sarjana UI, Bu. Mungkin Ibu bisa cerita, Bu, di dalam pusat kajian wanita itu apa sih ya, Bu, yang dibahas di sana, yang dipelajari di sana tuh apa? Mungkin kita mencoba mengkaitkan dengan tema kita di kali ini, Bu, ya, di Wonder Woman, yang mungkin bisa Ibu share ke kita. Boleh. Wah, ini udah tahun kapan ya saya terlibat di situ. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, tadi kan gini, Pasca Sarjana Kajian Wanita itu sebenarnya ilmu sosial. Ini adalah pendidikan S2 ya. Pendidikan S2. Nah, tapi di situ kalau kajian itu biasanya atau studies ya kalau bahasa Inggrisnya itu memang menjadi kombinasi dari beberapa bidang ilmu. Kajian wanita itu yang dikombin di situ tuh psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu sosial, ekonomi juga ada gitu ya. Why? Karena yang menjadi subjeknya itu adalah perempuan. Nah, apa yang dipelajari itu segala aspek dari suatu kehidupan perempuan, dari aspek biologis, dari aspek sosial. Apakah perempuan itu ujungnya nih kalau misalnya mau dicari end in mind-nya, bagaimana sih perempuan itu bisa teraktualisasikan sesuai dengan potensinya gitu. Tapi pembelajarannya banyak sekali, Kipep, sehingga kalau mau dilihat apakah mau dilihat dari sudut pandang psikologisnya, bagaimana seorang perempuan dari sejak dia lahir di dalam keluarganya itu pengaruh pengasuhan akan membentuk kepribadian tertentu. Ketika itu nanti dia menikah gitu ya, bagaimana itu akan membentuk cara dia membesarkan anaknya gitu. Nanti masuk lagi unsur sosiologi, di mana dia berada. Apakah kerangka sosial di mana dia berada juga akan menentukan jalan hidupnya. Itu sebabnya tadi saya waktu kasih contoh, waktu kamu tanya soal Wonder Woman, kan mungkin itu secara terinternalisasi itu juga saya nangkepnya dari kajian wanita, bahwa seorang ibu yang mengelola warung pun dia bisa menjadi Wonder Woman. Kenapa? Karena dia dalam masa hidupnya dia pasti punya berbagai macam tantangan. Sampai akhirnya dia mengelola warung misalnya gitu ya. Ke depan dia punya visi apa atas warungnya, bahasa kita terlalu canggih visi, tapi dia pasti punya gitu. Mungkin kalau digali, mungkin dia punya cita-cita, pokoknya dari warung ini anak saya bisa sekolah, saya bisa naik haji misalnya, kayak gitu-gitu ya. Itu dalam skala apapun, seorang wanita pembuka warung, seorang wanita kerja, seorang wanita menteri, itu punya berbagai macam aspek yang membentuk dia gitu. Nah, kajian wanita tuh mencoba menggali, mengetahui, dan kemudian kalau ada pihak-pihak yang membutuhkan keilmuan itu bisa dipakai. Di mana misalnya keilmuan itu kepake? Bisa dari ilmu kesehatan masyarakat. Oh, FKM ya. Betul. Karena apa? Karena FKM akan berhadapan dengan kelompok perempuan yang misalnya butuh bantuan kesehatan, apakah itu sekedar keluarga berencana, apakah kemudian sebagai ibu rumah tangga, atau dia misalnya seorang pasien kanker lah apa, itu contoh ya. Terus dunia apalagi psikologi juga.
Saya lihat soalnya banyak yang ambil keilmuan kajian wanita tuh dari departemen sosial, departemen tadi saya bilang kesehatan, macam-macam lah. Jadi nuansanya tuh sangat luas menurut saya, tapi applicable sih kalau bisa bahkan seniman ada. Waktu itu saya kan waktu itu sebagai bidang riset ya. Saya bukan student sih waktu itu, riset. Jadi salah satu student tuh adalah seniman. Kenapa? Karena dia juga pengen tahu nuansa-nuansa keperempuanan yang struggle-nya seorang perempuan. Dan kita pakai konteks Indonesia nih. Masih ada lagi nanti kalau mau mencari pembanding struggle-nya perempuan di dunia negara ketiga lain, misalnya Eropa, Asia. Ada juga yang negara maju. Salah satu dosen tuh ada dari Kanada. Dia kalau cerita, ya bukannya di negara maju perempuan itu nggak punya masalah. Kadang-kadang perempuan punya masalah misalnya kesepian kalau di Kanada. Sehingga pada musim-musim tertentu mereka ketemu ada fenomena bunuh diri misalnya. Jadi yang kayak gitu tuh rupanya menurut saya sih memang menakjubkan ya, bahwa kalau aspek humanity, kemanusiaan dari seorang perempuan itu digali, itu banget beragam. Saya terlibat dalam satu riset. Mudahnya tuh kemarin mereka menugaskan saya bikin riset tentang entrepreneur perempuan. Tapi kalau di kajian wanita itu riset itu nggak sekedar kuantitatif, Kipep. Banyak justru dimintanya kualitatif. Jadi saya wawancara. Ada yang buka catering, ada yang buka salon, ada yang, dan ini waktu itu saya kerjasama dengan satu rekan saya dari Belanda. Jadi saya 3 bulan di Belanda, kemudian dia 3 bulan di Indonesia. Kita sama-sama saling berbagi responden. Gitu. Jadi maka kita menggalinya gitu. Bagaimana kamu jadi entrepreneur, apa hal-hal yang mempengaruhi, apa yang menjadi kendala, dan itu semua menjadi hasil riset yang menunjukkan kira-kira ada kesamaan nggak dari di sana dan di sini, misalnya gitu ya. Saya kasih contoh. Itu. Dan ternyata dalam juga Bu ya. Apa yang Ibu lakukan di pusat kajian wanita itu tidak hanya sekedar tadi, bukan magang Bu ya, tadi bukan hanya sekedar terlibat, tapi benar-benar turun sampai sebagai researcher. Ya, saya sempat dapat tugas itu. Jadi sebenarnya saya nggak lama tuh Kipep di situ, cuman 2 tahun. Saya lulus tahun 94. Aduh, kesebut tahunnya ya. Mohon maaf. Aduh, kesebut ya. Langsung ditit gitu aja. Nggak apa-apa deh. Sudah saatnya diakui. Saya lulus tahun 94, saya masuk UT 96. Jadi jeda 2 tahun itu saya berada di kajian wanita. Tapi buat saya yang saya dapatkan tuh sampai sekarang saya masih berkesan lah buat saya. Karena itu bukan ilmu yang mudah sih. Orang tuh bilang ilmu sosial gitu. Cuman menurut saya sih cukup dalam sih untuk ini. Justru itu jadi ini Bu ya, mungkin dari riset yang udah Ibu lakukan mungkin ya selama ini ya terkait kajian wanita, mungkin tuh jadi salah satu pertimbangan Ibu juga dalam pengambilan decision mungkin ya, dalam bagaimana how to treat tim kita, terus bagaimana kita men-treat orang lain, bisa, terutama sebagai seorang wanita kan gitu Bu ya. Tanpa saya sadari mungkin bisa jadi. Iya, ternyata dalam sekali ya. Terus tadi Bu juga cepat cerita di Belanda 3 bulan Bu. Terus sempat tadi punya teman di Kanada juga Bu ya. Dosen dia. Dosen di sana. Pernah ke Kanada juga? Kanada belum. Oh belum. Dan gak ini ada apa-apa Kipep, nggak usah ke sana. Oh nggak ada apa-apa Bu? Ya apa sih di Kanada? Cuman pemandangan alam bukan? Iya sih. Saya taunya sih. Enggak saya bercanda. Ini balik lagi tadi ke ya salah satu hobi Bu kan juga tadi jalan-jalan Bu ya. Saya pengen denger dong Bu, kira-kira Ibu pernah jalan-jalan kemana aja? Terus tadi mungkin Ibu juga kan pernah belajar, kita hubungkan dengan ini Bu ya, dengan konsep kita di Wonder Woman, pernah belajar di pusat kajian wanita juga. Terus Ibu menemukan hal-hal unik apa sih nih Bu ketika Ibu pelesiran ke luar negeri? Mungkin ternyata orang Vietnam tuh seperti ini ya, orang ini seperti ini ya, ini kayak gini ya. Mungkin Ibu bisa cerita Bu sedikit ke kita. Pengalaman cukup menarik. Oh malah banyak ya. Bisa makin panjang berarti. Boleh Bu, monggo Bu.
Saya tuh nggak enaknya kalau ngomong jalan-jalan tuh kesannya orang, oh Bu Sarah tuh cerita-cerita enaknya jalan-jalannya dia gitu. Kipep gimana? Nggak apa-apa Bu, kan ini kita mau berbagi Bu ya. Karena yang tadi kita sempat bahas di awal, vacation itu perlu Bu. Karena ketika kita semua kerja juga lama-lama pusing juga Bu, makanya kita butuh vacation. Mungkin ya itu salah satu bagian dari work life balance kita di UT Bu ya. Karena kita tahu perusahaan kita juga mendukung itu. Amin. Amin Bu. Mudah-mudahan didengar ya Bu ya, Iya, sama. itu salah satu prinsip yang saya selalu sampaikan ke tim. Ya. Cuti itu adalah hak kalian. Yep. Saya tidak akan menghalang-halangi cuti. Jadi kadang ada tuh yang suka, saya dikasih cuti nggak ya, diizinkan cuti. Loh, saya mah justru kalau kamu bisa cuti itu kan salah satu cara kita menguji bahwa kita masih bisa berjalan nggak, misalnya ketika ditinggal oleh A gitu kan. Dan jadi itu tuh kenapa bagian saya dari bilang, sistem Bu ya. Ya saya bilang saya tidak menghalang-halangi cuti karena saya juga nggak mau cuti saya dihalang-halangi. Sama Bu. Artinya kitalah yang harus sadar diri memilih waktu cuti yang tepat. Iya kan, betul. Gitu. Balik lagi kalau soal jalan, mungkin selalu saya imbang kok, Kipep. Jalan di Indonesia sama jalan di luar. Jalan di luar. Kalau di Indonesia ini, di luar kita kadang punya kesempatan karena dikirim sama kantor ya ke sini, misalnya terus kita milih untuk extend misalnya nih Semarang lah gitu. Abis kerjaan terus kita mau extend dulu, oke. Tapi ada juga saya pengalaman jalan itu sama teman saya, dan ini menurut saya beruntung sekali. Saya punya teman yang dia hobinya diving. Oke. Dia perempuan, cuman dia nggak punya teman. Orangnya juga bukan orang yang suka rame-rame. Nah, jadi kita berjodoh tuh waktu itu. Dia bilang, Sar, aku mau ke Wakatobi, mau bareng aku nggak gitu. Saya bilang saya nggak bisa diving, saya snorkeling aja. Snorkeling. Bisa, oke, dia bilang gitu. Bisa kita atur. Nah sejak itu kita tiap tahun melakukan perjalanan itu, diving dan snorkeling. Ke Wakatobi, terus ke Parigi, ke Bolangan Mangandau Selatan, Bolsel, ke Bali juga pernah. Tapi kita nggak terlalu suka karena terlalu ramai. Kita sukanya yang itu tuh. Daerah-daerah Sulawesi masih sepi-sepi itu enak. Iya. Nah itu kalau mau ditanya, kalau nggak sama teman saya ini mungkin saya nggak segitu adventurirnya untuk jalan. Untuk Tapi mempush out tuh ya. Iya, seneng sama dia karena kita berdua ternyata nggak terlalu suka keramaian dan kita menyukai kegiatan yang bangun tidur ke laut, balik makan ke laut lagi, balik makan tidur. Gitu aja terus selama 3-4 hari. Geseng dong Bu. Oh iya, gosong maksudmu? Iya memang. Ini aja karena nggak pergi-pergi selama Karena pandemi. udah setahun nggak jalan-jalan Bu ya. Satu perjalanan kita yang tertunda tuh adalah ke Togean. Tadinya mau kita kerjain tahun lalu. Itu di daerah mana Bu ya? Togean di Sulawesi juga. Sulawesi. Mungkin banyak teman-teman yang tadi bertanya-tanya juga nih. Itu daerah yang disebutin Ibu tuh di mana ya? Langsung Google ya. Togean Karena itu tadi, salah satu ultimate. Mungkin salah satu ini Bu ya, destinasi mungkin selama ini belum banyak terjamah oleh orang. Ya. Jadi mungkin tadi bagian perairan dalamnya masih virgin ya gitu ya. Nggak usah yang ke dalam-dalam, di sepanjang pantainya itu. Sulawesi itu memang seringkali ada palungnya ya. Palung. Gini ya. itu toto gini. Langsung ke dalam ya. Teman saya di bagian yang dalam, saya di bagian pinggir-pinggir. snorkeling. Itu aja udah bagus banget. Saya pernah ke Raja Ampat sih Bu, dan itu aja menurut saya sih udah oke ya. Apalagi yang tadi disebutin Ibu tuh yang orang jarang jamah ke situ kan. Iya. Nah kalau yang di luar Indonesia itu tadi saya urutannya kan mengikuti kesenangan saya tentang sejarah ya. Jadi waktu itu ketika saya udah punya tabungan sendiri, maka yang saya pilih adalah yang sesuai prioritas saya gitu. Iya. Saya pernah ke Italia saja karena memang hanya itu yang saya mau explore. Kenapa Italia itu? Karena saya suka dengan sejarah Renaissance. Oke. Dan Renaissance itu berawal dari Italia. Terus saya ke Mesir karena saya sangat katam dengan sejarah Mesir.
Dan saya ke Mesir sudah 1, 2, 3 3 kali Bu. 3 kali. Mengunjungi tempat yang Enggak, sama. Gini. 2 itu karena saya melewati saja, karena saya transit. Tapi saya 2 hari di Mesir ya. Tapi habis gitu ke perjalanan yang lain. Tapi yang 1 kali itu saya Benar-benar dedicate ke situ Bu ya. 12 hari. Oh, 12 hari. Mesir. Itu yang kalau mau ditanya, buat saya itu udah itu cita-cita hidup lah gitu. Itu terus yang lain saya sama Bu Christine ke Bhutan, ke Myanmar. Bhutan, Myanmar. Kamboja itu kenapa? Pokoknya tempat yang ada peninggalan kuno. Nah itu yang saya kejar. Ini balik lagi ke tadi Bu ya, hobi wisata sejarah ya. Hobi baca-baca buku sejarah. Dan itu bisa terrealisasikan pada saat vacation tadi Bu ya. Benar-benar divisualisasikan apa yang kita baca, oh ternyata tempatnya seperti ini, oh ternyata penjelasannya langsung dari tour guide itu seperti ini dan melihat langsung. Itu kenapa bisa sampai 3 kali Bu di Mesir Bu? Selain tadi karena transit ya. Kan 2 hari itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih udah cukup Bu ya. Karena Mesir itu bukan cuma Kairo. Kalau yang transit itu kan biasanya mampir Kairo ya. Tapi kalau kamu tahu yang namanya Valley of the Kings, pokoknya tempat kalau di foto-foto tuh peninggalan makam-makam mumi-mumi itu Bu ya, yang kuno-kuno. Itu dia lokasinya tuh di sepanjang Sungai Nil ke arah selatan. Kairo itu di ujung atas. Jadi kita menyusuri Sungai Nil terus sampai ke Bendungan Aswan. Nah, itulah semuanya sepanjang Sungai Nil itu yang kuil-kuil. Kalau yang piramid memang di dekat Kairo, tapi kuil-kuil yang lain tuh sepanjang ini. Makanya saya terusin sampai ke bawah itu. Benar-benar ditelusurin Bu ya. Iya. Kan kemarin kita juga sama-sama tahu Bu ya, beberapa peninggalan artefak ini baru mulai dipindahkan ya ke Museum Nasional di Kairo ya. Iya betul. Betul Bu ya. Betul. Sampai itu penyambutannya meriah sekali tuh saya. Ya. Ada paradenya ya. Saya juga heran. Itu Ibu langsung ini Bu, langsung flashback lagi tuh Bu. Oh itu kan pernah gue lihat tuh. Bener, itu museum yang saya tuh sampai 2 kali ke museum itu. Museum tempat mereka menyimpan semua peninggalan kuno. Iya. Saya ingat waktu itu Kairo juga pernah jadi tempat orang demo-demo tuh. Itu saya sampai, aduh jangan sampai museumnya rusak ya. Karena itu kan dia di alun-alun gitu ya. Tapi saya dengar kan mereka lagi mempersiapkan museum yang lebih besar lagi di dekat piramid. Iya. Dekat piramidnya itu. Nah saya pernah ngomong sama Bu Christine, nanti kalau itu museum dibuka, kayaknya kita perlu ke sana deh, Chris gitu. Siap-siap ya Bu ya. Akan siap-siap tuh Bu. Akan ada invitation tuh Bu dari Bu Sarah. Iya, makanya tadi sampai 3 kali loh Bu. Selain tadi ke Mesir, tadi sempat ke Bhutan Bu ya. Bhutan itu kan mungkin negara yang orang jarang nggak kepikiran ke situ. Orang kalau mau jalan-jalan pikiran ke Korea, ke Jepang atau ke Eropa. Ini Bu kenapa milihnya ke Bhutan? Apa ya, Bhutan itu kenapa sih saya tuh? Oh itu, saya suka ke tempat biara-biara Buddha yang antik-antik. Oh iya, di situ banyak biksu juga Bu ya. Iya. Oke. Gitu. Turki waktu itu menjadi urutan saya yang ketiga ya, karena saya juga suka sejarah Bizantium. Ya, Konstantinopel Ibu ya. Menarik Ibu ya. Jadi saya kalau ngomong literasi ini jauh nih sama Bu Sarah. Lebih buat memuaskan ini sih, memvisualisasikan apa yang sudah dipelajari. Apa yang dilihat di buku itu, jadi senang banget bisa lihat langsung. Wow. Mungkin nih teman-teman Great People juga bisa mencontoh ya salah satu kegiatan positif yang bisa jadi ya literasi kita juga, menambah wawasan dengan cara membaca Bu ya, menghabiskan waktu yang positif ketimbang kita ngalor ngidul kesana kemari nggak jelas. Mungkin balik lagi Bu ke tema kita. Kalau menurut Ibu nih Bu, untuk konsep Wonder Woman ini apakah bisa Bu dicapai oleh seluruh wanita di dunia? Apakah bisa dicapai seluruh wanita di dunia? Masa saya jawab enggak sih? Bisa lah. Bisa Bu ya? Bisa. Menurut pendapat Ibu? Cuman gini ya, kalau kita buka mata kita dan melihat orang-orang di sekitar kita, ya kita tahu itu yang saya bilang. Setiap orang tuh punya
beban, challenge perempuan manapun ya. Ada yang terbantu, ada yang beruntung terbantu gitu. Ini nggak tahu kenapa saya selalu memikirkan perempuan yang di kalangan yang mungkin kita sebutnya apa, marginal lah, gitu ya. Jangan ngomong yang kita lah, kita nih udah cukup beruntung sih, punya pekerjaan, mandiri gitu ya. Tapi kan masih banyak di luar sana perempuan yang marginal. Mungkin dia tergantung dengan suami, yang mana suami kadang tidak selalu full supportive atas istrinya. Kan konsep berumah tangga kalau di masyarakat umum ada yang sangat tradisional yang pokoknya perempuan harus ikut suami apapun salah bener ya selalu bener gitu. Nah itu yang maksud saya, kalau kamu tanya bisa nggak dia menjadi Wonder Woman, ketika dia bisa menjalani hidupnya masih dengan kadar yang kita bilang acceptable sebagai human being, itu berarti dia sudah sangat wonder dalam hal mengaktualisasikan diri. Kita nggak bisa bilang segitu aja hidupnya, nggak bisa, karena banyak sekali yang dia harus perjuangkan kan. Dan tarafnya juga beda-beda Bu ya. Iya. Setiap orang punya taraf hidup yang berbeda-beda, challenge yang berbeda-beda pula, yang bisa jadi itu jadi tolak ukur, bukan tolak ukur ya. Jadi ketika misalnya seseorang itu bisa menjalankan challenge-nya itu dengan baik, itu sudah bisa kita katakan sebagai Wonder Woman Bu ya. Dan ada orang yang beruntung dia mendapatkan penguatan itu dari orang, misalnya ibu biar begini anaknya baik atau apa, itu sebetulnya sudah sangat membahagiakan dia kan. Tapi ada masih banyak KPP yang belum beruntung ya, artinya dia sudah berjuang atau apa tapi orang masih mengkritik, masih mengatakan kamu nggak cukup baik atau ini adalah salah kamu. Nah orang-orang seperti inilah yang sebetulnya butuh ada orang yang bisa memberi penguatan. Dari mana? Ya apakah dia punya peers atau dia punya saudara gitu yang atau alim ulama misalnya yang dia panuti gitu, supaya mereka terbangkitkan bahwa hidup mereka itu berarti gitu. Kamu bayangin deh kalau ada perempuan yang sehari-hari itu misalnya suaminya lah yang bilang kamu nggak bisa atur keuangan misalnya gitu ya, atau ternyata dari keluarganya sendiri dia banyak dirongrong misalnya. Anak juga kadang malah nggak terlalu menghargai ibunya gitu. Jadi kebayang nggak suasana mental dia ya. Dan menurut saya kalau nggak ada penguatan sosial itu kasihan gitu. Padahal setiap hidup perempuan tuh kan berarti menurut saya ya. Jadi itu yang kadang kita juga harus coba bayangkan. Pemerintah di luar sana itu kan nggak bisa lihat satu persatu. Nah mudah-mudahan nih ada ilmu keperempuanan seperti yang saya bilang dari Women Studies itu sebenarnya membuka sensitivitas itu. Harus ada kepekaan supaya orang bisa mengakui setiap perempuan itu punya struggle-nya dan perlu dan bisa dibantu. Ya memang tadi setiap perempuan memang butuh support system Bu ya. Jadi ketika tidak didukung dengan support system yang baik, ya bisa jadi ya masalah gender sensitivity ini ya belum bisa benar banget pecahkan dengan baik Bu ya. Oke Bu, mungkin satu lagi Bu ya, pertanyaan terakhir. Tadi kan kita sempat menggambarkan sosok Bu Sarah Kalubis ini sebagai salah satu contoh Wonder Woman yang mungkin bisa kita jadikan panutan di kalangan AHMC. Nah kira-kira kalau dari pendapat Ibu, gambaran dari Bu Sarah sendiri, untuk menjadi seorang Wonder Woman itu bagaimana nih Bu? Mungkin bisa dicontohkan ke kami semua, ke teman-teman Great People BP ini semua Bu. Benar pertanyaannya. Jadi berkaca dari saya gitu, maksudnya apa sih yang saya caranya gimana sih Bu? Pembelajaran hidup saya gitu kali ya. Iya. Mungkin nggak jauh-jauh ya Kipep. Itu tadi. By the way saya ini kan orangnya lumayan nggak bermaksud melabel-label ya, tapi kan kalau orang bilang Bu Sarah nih ekstrovert apa introvert? Introvert gitu, nggak terlalu outgoing gitu ya.
Ya, orang introvert itu biasanya mikirnya banyak, kebanyakan mikir. Jadi kalau buat saya challenge saya adalah saya harus terus-menerus mengingatkan diri saya bahwa mana yang kamu bisa kendalikan, mana yang kamu harus pasrahkan, mana yang kamu harus persiapkan gitu kan. Dan itu sepanjang hidup saya yang udah lumayan lama ini, ya itu adalah pembelajaran setiap hari. Kenapa? Karena kalau tadi kamu tahu saya orangnya sangat well plan ya. Ya. Mulai dari kebayang tadi kamu dari kalau buku ada tadi ya. Kebayang nggak kalau ada yang nggak berjalan sesuai plan? Wah, itu udah kalutnya kayak apa. Tapi kan saya harus mengasah. Karena apa? Karena saya punya tanggung jawab atas suatu tim atau apa. Ini bukan cuma buat diri saya sendiri kan. Nah, jadi itu yang membuat saya harus mengingatkan diri sendiri. Balik lagi kalau kamu bilang apakah itu contoh wonder? Buat saya itu wonderness setiap hari. Yeah. Kemampuan saya untuk mengalahkan apa yang buat saya bisa menjadi kendala, ketakutan saya, kekhawatiran saya, dan kemudian jangan sampai itu membuat orang lain tidak bisa terbantu, tidak bisa produktif gitu ya. Itu yang menjadi wonderness buat saya setiap hari. Nah, tapi di atas itu semua, Kipep, saya yakini bahwa bukannya klise ya, kayaknya ada titik di mana kita kan harus menyerahkan, ya sudahlah, kita sudah melakukan yang terbaik. Apa yang kemudian akan terjadi memang itu udah ada yang menentukan. Yeah. Tapi nextnya apa? Kita jangan kemudian merasa itu buntu. Ya, pasti selalu ada jalan lagi, gitu ya. Satu lagi yang saya juga selalu ingat, kita sebagai manusia selalu punya pilihan. Jadi tidak masuk akal tuh kalau di dalam drama-drama tuh bilang I have no choice gitu kan ngomongnya. Saya tidak punya pilihan, nggak ada. Itu nggak benar. Kita tuh sebenarnya hidup punya pilihan. Nggak melakukan apa-apa aja itu pilihan. Iya. Jadi itu yang saya pikir, itu sih semuanya terpulang ke kita kok. Balik lagi ke diri kita masing-masing, Bu. Iya. Ya, mungkin tadi yang saya catat, satu hal yang penting adalah well prepare, Bu ya. Jadi ketika emang teman-teman dari Great People sendiri ya pengen menjadi seorang Wonder Woman, ya kita harus prepare semua itu dengan baik. Jadi kita harus bisa memperkirakan apa yang kira-kira akan terjadi di depannya, Bu ya. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan ini dengan baik, artinya kita sudah siap menerima apapun itu resikonya. Nah, konsekuensi itu juga yang akan ada. Gitu. Selain itu juga tadi ada takdir juga, Bu ya, dari yang di atas. Selain karena kita sudah prepare, kadang kan apa yang sudah kita preparekan bisa jadi nggak sesuai dengan harapan. Tapi minimal dengan apa yang sudah kita siapkan ini kita sudah berusaha menjadi sesuatu. Jangan sampai kita nggak mengerjakan sesuatu, kita nggak punya prepare yang baik, yang akhirnya ya tadi nggak akan jadi apa-apa juga, Bu ya. Oke, Great People. Tadi kita sudah mendengarkan ya ngobrol-ngobrol banyak, Bu ya, sama Bu Sarah. Terus juga sudah mendengarkan juga masukan dan beberapa pengalaman hidupnya beliau juga pada saat beliau tadi memulai karir, terus hobinya beliau juga seperti apa. Terus bagaimana beliau menjalankan perannya sebagai Wonder Woman di divisinya dan di pekerjaannya, yang mungkin bisa jadi akan memberikan inspirasi nih buat teman-teman sekalian, yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa ya setiap orang itu berhak dan punya kesempatan yang baik untuk bisa menjadi Wonder Woman, dan tidak harus melulu melihat jabatan, tidak melulu melihat taraf hidup, tapi ketika seorang wanita itu bisa menjalankan tugas dan perannya dengan baik dan mampu menjalankan challenging di dalam setiap tahapan kehidupannya, mungkin bisa jadi mereka itu sudah bisa tergambarkan sebagai seorang Wonder Woman. Bukan gitu, Bu ya? Benar. Jadi balik lagi ya teman-teman, mungkin di sini Great People yang perempuan-perempuan ya di seluruh Indonesia nih bisa mencontoh tadi masukan-masukan dari beliau yang cukup baik ya dan cukup menginspirasi, dan bisa kita simpulkan bahwa every woman is Wonder Woman. Bukan gitu, Bu? Setuju banget. Tepuk tangan buat kita semua, Bu. Oke, mungkin itu aja dari
saya ya pada kesempatan Great Podcast Wonder Woman kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak Bu Sarah sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya Bu untuk bisa join ke sini. Dan seperti kita tahu juga ini adalah pertama kali Ibu join podcast Bu ya. Benar. Mohon maaf tim Yuti, kami mendahului podcastnya Yuti untuk bisa mengundang Ibu di podcast BP ya. Jadi nanti mungkin gantian Bu ya. Tim BP yang diundang ke sana Bu. Bisa. Mungkin gitu. Terima kasih banyak Bu Sarah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata pada saat kita proses wawancara. Mungkin sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, great people, sampai ketemu lagi di Great Podcast selanjutnya. Touching your mind. Sampai. Thank you. Thank you Bu Sarah. Terima kasih. Touching your mind.